Betulnya Majelis Zikir itu nongol sewu, kita itu ngomong obat laku kabeh adalah timbul rohani kita. Harus ngomong ini rohani. Lek atine bosok ngomongnya ya bosok. Atine bosok langkah juga bosok. Karena rohani. Dan rohani bisa waras, bisa sehat apabila ada zikirnya. Bolak-balik lakukan itu. Lek jasmani mekor mangan sego karo ngombe. Tapi rohani duwe makan ilmu karo zikir. Ini sangat penting. Lek awake dhewe sewu jasad iki jasmani kok ndak dipakan sepasar seminggu mungkin mati. Mungkin mati. Nah, kalau toh matinya jasmani ndak dipakan, ndak diwehi ngombe mungkin mati, tonggo bolo dulu tak sia kabeh. Lumpuh. Tapi kalau rohani diberi makan, mungkin seminggu sepasar dan ilmu dan zikir, rohani akan mati. Dan rohani mati, nuwun sewu jenenge Qaswatul Qulub atau hati ini. Jak jamiah ya ora teko, wayah rotiran alasane sing gendul teko keri ketuane niku. Jadi untuk belum kenapa rohani tidak tahu dileboni ini? Kok nggak pernah dileboni di ini jadi tidak kesana arahnya. Apa? Ben waras kok mengalami ini. Kadang dia waras masalah kemana pun kemana. Sebetulnya kalau kita mau berhidup sehat itu enak. Satu makan yang halal. Tidak, wong mangan sing halal itu muncul pikiran pun normal. Kalau kondak kesawan, apa kondak terakut was-was dari musim ini terang. Mangan barang karung colongan, dipangan seperti dia. Pesan keponaan kami harus dan sebagainya. Akhirnya, lagi pangan barang karok, pikirannya kotor, nuwun sewu, apapun bisa jadi kotor. Maka saya sangat merespon adanya kegiatan ini dengan tema judul selawat dan zikir. Kenapa? Zikir silahkan sampaikannya pokok sholat. Apapun derajat pangkat kita, bagaimanapun nasib kita, posugih pemerintah dan sebagainya, payu rabi atau urung, gulek-gulek orang, nasib kita di umat Muhammad, Rasulullah tidak lepas dan tidak lain bukan kita hanya mengharapkan syafaat. Maka dengan judul yang di atas sangat hebat dan sangat setuju. Namun perlu diresapi tidak hanya sebagai tulisan belaka, diamalkan dan dihiasi dengan segala bentuk amalan Muhammadiyah. Umat. Dan kalau ngomongnya pakai yang ngomong diri yang tidak ngomong nih, tapi takut mungkin sekarang. Monggo, doyo, ngomong-ngomongan, jadi bangga nomor sewu, canom remaja, yang terlakan remaja coba tembung rem aja. Apa kok rem aja? Bocah nom dulu, ngelmu romo, pendele liwat, kayaknya masalah tidak tuntas dulu. Rem saja. Monggo, kita kan musyawarah. Ya sotakan goblok. Tapi benar itu ini. Umum. Ya. Begini. Anak berarti tamu. Monggo. Bukan pertama teman-teman. Ini aku oh, masa sulit bisa. Oke. Kenalkan dari jabatan nama. Ya, monggo. Mikir. Pun ngeten mawon mboten. Ora ngono, mikir mateni ngomong. Pokoke rame, mati mana? Ini, ya bilang lah moro. My name is Nabi kula Azizi kula saking Ranting Desa Rejeding ajeng tanglet mempercayai zodiak niku kan termasuk musyrik nggih. Zodiak ramalan. Tribun.
Terus teng Jawi kan nggih wonten, teng Jawa niki kan nggih wonten carane napa niku neton-neton. Terus lek neton sementen cocoke kalih sementen ngoten niku. Lah niku percados kalih ngoten niku pripun nggih Bu? Nggih, matur nuwun. Aslian nasib niku sing haram meramalkan adalah nyuwun sewu memutuskan sesuatu yang belum pada waktunya besok sumben hujan itu yang haram. Tapi kalau berpon temu 6 wajib temu 5 kabeh itu ada, itu boleh karena ada. Boleh. Bagaimana? Jadinya dihitung. Aris. Enggak, para telat. Contoh. Waalaikumsalam. 2 minggu yang lalu kita dari PAC Rayon mengadakan diklat bangsa. Kita dari panitia, dari pengurus juga tak kurang-kurang dalam apa istilahnya menghimbau kepada sahabat-sahabat di Ranting untuk mencari kader. Akan tetapi kemarin itu hasilnya kurang maksimal terkait jumlah peserta. Di beberapa ranting bahkan ada yang tidak menunjukkan peserta sama sekali. Di situ kami melihat bahwasanya ini di internal atau di remaja kita itu ada problem. Kenapa berdebat saat itu kurang begitu tertarik, sehingga kita juga harus introspeksi diri, harus berbenah diri, dan juga harus mencari strategi. Nah, mungkin jenengan selaku yang bisa mengkritik ataupun memberi saran. Ini bahasanya harusnya seperti apa? Agar para pemuda-pemuda itu bisa tertarik dalam berbahasa. Ya, ini kita juga butuh saran masukan ataupun formula-formula kegiatan seperti apa ya, agar ansor bahasa ini bisa memiliki daya tarik dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat agar ketertarikan generasi muda terhadap organisasi kita ini kuat. Ibu mohon Bu kita ikut saran kritik dan masukan. Baik, mulai dari sambutan ketua ranting ini tentang memang dari ketua ranting ini lepas tuan itu usia sak jenengan ada usia semua kewo. Kenapa kewo? Jenengan dibocah tidak diam, tua urung kuat. Nah, sementara butuh pirang-pirang, tapi tidak bisa boleh duit. Ini benar. Yang pertama itu, jadi kadar fatwa yang pernah kurang oleh ini. Maka dari itu, jenengan punya program, umur semene, sekian tahun rapi dan bisa muda dan sebagainya. Ini penyakit rohani yang berkita itu penyakit. Maka kalau pertanyaan Pak Ketua tadi itu, lahirnya turun jauh apa untuk menyemangati, maka carilah dulu penyakitnya. Lek awal dulu penyakitnya kena lek obati. Nah, termasuk penyakit ini hobi kesenangan yang ada pada usia usaha ini memanfaatkan itu. Pikiran ke depan mengukir ekonomi, tapi belum punya pijakan apa yang harus dilakukan. Ini penyakit. Nah, sehingga untuk mengatasi itu yang pertama ada tentang kultur itu tetap kita jaga, kalau jamiah dan sebagainya. Cuma mengatasi uang itu tak
mendu ya kalau duit itu benar. Nah, berarti kita harus melangkah untuk mengatur tentang duit. Lo wajib dipekani tokoh Karangsari, tokoh muda kepada dia, kan? Yang isinya memaksa saya untuk hadir di majelis ini. Balik ya, ayo. Mesti balik ya, kayak Bagaimana saya akan menyampaikan langkah ekonomi jenengan. Tidak terlalu besar, contoh. Lek wedus pakai bukan, tapi apalagi dipenyewa iren. Nah, sekarang titip mawon, nanti nuwun sewu, nuwun duit titik, kan? Niku titip utuk titik. Nih, nanti nuwun sewu, kita jangan meremehkan dari yang kecil itu, tapi kita buktikan dulu. Walaupun nuwun 2 ekor 1 ekor pitik dalam masa 5-6 bulan itu sudah ada hasilnya. Nah, satu adalah melatih kita untuk konsekuen, tanggung jawab, itu ya tenanan dalam menduduki jabatan angkot itu ekonomi yang pertama. Tanpa itu mereka bosan. Narik itu bosan. Maka jumbo dengan program itu dan kemandirian ekonomi NU dan begini. Jadi ini tidak hanya pada NU-nya atau enggak, dari terkecil lembaga yang ada di NU kita tidak dari. Nah, tapi ini dibuktikan dulu. Insya Allah nanti lagi enak itu ngomong itu semangat. Tapi lek narik apa salah. Itu lebih bahan orang tua. Nah, jadi nomor jauh. Ini sampai kalau pengen jumlah resmi ansor dan pindah. Kalau mungkin kalau berani pindah, apa? Super. Dua tiket nanti paling per mulu. Karangsari. Nanti hitungnya dihitung, tidak ada terangkan hitungan. Terus itu malu, iya Pak caranya bentuk kematian. Bukti diatur, jangan merugikan kita. Jadi mungkin dia pokok MBC, pokok dari yang modal ke sebagainya modal. Kenapa saya lakukan? Lek jenengan cukup dia yakin kuat jenengan itu. Tetapi tanggung jawab kan sebetulnya tidak ada apa, tidak ada tarik, tidak ada sambungnya dengan lembaga. Nah maka dari itu yang pertama, yang keduanya memang uripe organisasi ini tertutup dan membahas. Nah kadang-kadang kita bodoh-bodohan soalnya tertutup dengan kopi, ya tidak bakal kebelas, kadang-kadang itu tidak ngomong dengan sebelah. Dan terakhir majelis yang paling mubarok itu yang pertama adalah majelis ilmu, nomor 2 majelis doa. Ini paling barokah. Maka temu konco loro antara dengan nyale, siji ngomongin ora kita sak kalimat, loro ucapkan doa walaupun sepele. Jadi ngapunten, jawabannya memang masih tekanan atau tak kedua. Itu kan kita program dengan jumlah kilo anggota mengantor sama tekanan, maka nanti kecil programnya. Mungkin titik putu loro mungkin 1 untuk mengukur konsekuensinya dalam masukan mengantor. Teman-teman, saya tidak terlalu ilmu ucapan saya, tapi untuk disiasati dan diwujudkan. Terima kasih. Terima. Monggo, mengenai sambil mana? Jangan pengkawalan boleh tentang perbanyak pertanyaan, tapi jangan hanya untuk pengetahuan, tapi satu acuan dan amalan. Jadi mulai ini, umur kita jenengan Pak Ketua, kumpulkan semua berapa jumlah anggota menjadi pemerintahan konstitusi untuk membangun sesuatu bisa berapa. Saya bisa sinjana ninja iso kebak. Kebacut. Monggo Pak, menentukan musyawarah terus dari ini monggo. Wes, ini soal yang takut. Kelemahan ansor itu no. Kagian mikir kurang kandang. Kuat. Napa? Kalau informasi mawar ini yang bikin ini mungkin yang terpilih. Tapi ini mengatur strategi dari pengalaman yang lalu, itu banyak lukir, banyak ganti,
Kenapa? Karena satu NU di masa-masa periode ini sampai sekian 5 tahun ke depan ini kita tugas berat. Karena negara negeri kita itu mempunyai aset besar kita. Dan di sana ada perang politik dan aturan yang lain, maka NU di sana akan ikut bersama orangnya, bukan NU-nya. Nah dari itu mulai Bidesangan itu mengalami atau ya, mengalami ukiran-ukiran dari ABD dan sampai maka nanti setelah MBC mau tapi maka Ansor harus lebih baik. Harapan kami, harapan orang tua kami jenengan. Monggo musyawarah. Gimana dan? Asik. Iya. Apa lah? Haris nih. Apa foto? Pengawan hari strategi melaksanakan satu langkah menjadi rumpuk monggo rumpuk tapi ngeten toto carane ngeten iki sudah saya dulu pendidikan tertua nang Indonesia niku pondok pesantren tertua. Nah, carane golek ilmu sing barokah sing manfaat niku tawajuh. Tawajuh itu diaduk-adukan antarane biayane santrine guru kali murid. Nah sementara itu perkembangan zaman ya karena alasan COVID dan sebagainya kita cetuk boleh dapat. Lek itu lho totone wong talabul ilmi nuwun sewu kok enek wong 40 hari ndak eruh wajahe wong sing dianggep ngalim, maka tentu termasuk orang yang atas hatinya. Wong sing atas atine lek dijak ngomongnya bondo rumoso melarat, jak ngomong senengan rumoso pinter. Nang gaya awake sampe dhewe. Jak ngomongnya bondo rumoso melarat iki ditarik, jak ngomongnya rumoso pinter. Iku wong sing atas atine. Jalan anak. Saudari. Situasi-situasi yang kaya ngeten iki kita pahami. Ngoten. Contoh kali ngene karena penyakit iki. Ada penyakit ini. Dia bilang mau waktu nana. Apa sebabnya? Lalu, apa ini? Indonesia ini daratan lautan nombornya pinter. Darahnya. Kita ngomong. Indonesia ini ambane darat laut 5.200.000 kilometer. Lek laut itu namung 3.200 kilometer dengan pertolongan daratan. Ini ada penyakit enggak? Menurut paham. Ternyata akhir-akhir dan 1 bulan akhir ini jarak antara global dan matahari itu meleset menjauh 6 juta kilometer. Global ini bulatan bumi kali matahari itu meleset 6 juta kilometer. Nah, kenapa kok ngantek watak penyakit? Sebab ada ilmu ini. Lek awake dhewe nang gunung, nyatane malah adem lho nggih. Nggih. Lek nang ngesor panas. Sing akal berarti cedhek sengenge niku adem. Adem sengenge panas. Krono matahari medhot saka bumi, ae napa terobosan sinar violet tuh ndak kuat nembus tekan bumi. Krono kok meleset 6 juta kilometer. Nah, nuwun sewu kebutuhan kesehatan dari semua wisnu manungsa kewan termasuk iwak sing mbawan kena imbase niku akhir-akhir penyakit. Sing ngaten iki kan kudu ngerti. Ojo kotor nomor apa takdir yo bener takdir ning materi pitakon ngoten iki. Alam kenapa kan kita bisa akal ngoten. Inilah makanya penyakit berikut saya ngoten iku sinar-sinar mentari yang menjadi kebutuhan fisik manusia khususnya ini tidak senang dengan karena dari saya hadir. Bon, monggo. Entah kemana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nurdin dari Ranting Aristing. Ini menanyakan terkait dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir itu apakah hanya yang berakhir itu dunia? Apakah
semuanya, karena saya melihat hari ini kan banyak kan mungkin ilmuwan luar negeri itu sudah berlomba-lomba menuju tempat yang di luar bumi ini, ya Mars dan lain-lain. Nah, versi yaumul qiyamah itu apakah hanya mungkin matahari hilang atau mungkin hanya dunia ini hilang atau semuanya lenyap? Itu mungkin tanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takok musun basa sing ati-ati. Yaumil akhir dina Jumat. Penerno lek takok. Ya. Yang mau kiamat. Iya. Ayo, aku ngelatih dina orang kok jane mendane. Aku pengen sampean pinter. Sampeyan takoke wau yaumul akhir napa zaman akhir. Nah, iki. Yaumul akhir. Yaumul akhir dina Jumat. Terkait dengan kehancuran hilangnya itu hanya dunia ini saja habisnya makhluk atau terkait dengan mungkin di alam semesta ini. Awalnya Dina kiamat itu wonten dina Jumat. Lek jenenge kiamat kabeh lebur kabeh sing urip mek sitok oleh Kak Israil. Minggu Senin Selasa. Dan Israil mati dari diri. Dan berarti lek dina akhir dina kiamat dina Jumat kabeh dunya kabeh pun entek ludes boten wonten kadusan. Dan ning enten kabar binjing nek menuju bar yaumil ba'si tani saka kubur dikirim wonten ora masak. Wong antri hisab kemudian ning gawone senge kuwi dindekne dhuwure kali sak tilan rata ning gawe sira wong dhewe-dhewe. Lah senge iki senge sapa? Iki wallahu a'lam. Iki dan ning lek dunya nuwun sewu iku lek dene kiamat kabeh pun boten napa-napane sing urip namung malaikat Israil ora matine dari kiamat. Lek zaman akhir niku kadaman Kanjeng Nabi tasih sugeng kadhe mangga akhir wa zamanun. Nggih bener karena zaman Kanjeng Nabi biyen saderenge diprotes karo wong-wong kafir Quraisy bulan ku biyen bunder. Tanggal 1 yo bunder, 2 bunder. Kok sing ngaten niku ning kulon balik ngoten. Akhire mriku ana wonten protes apa bener Muhammad pancen nabi tenanan dan nyatu tenan kon wujudne kenabiane. Akhire napa jaluk diwujudne niku kon mecah bulan. Kon tenan akhire ndane wong roh nate bulan kemudian tangane diuntalne malih ngoten niku dadi burane cilik-cilik. Wong Jawa niku kathah keyakinan zaman akhir kuwi mulai zaman pecah bulan. Itu zaman Nabi, zaman Jibril karo wong niku zaman akhir. Sampai kapan? Ngoten niku. Ya nuwun sewu, ya zaman akhir tidak ada batasannya karena zaman. Ngoten. Lah ngono, zaman akhir kuwi entek pun kiamat. Nah, maka seringkali orang-orang yang tidak pakai dasar iman yang Allah mengatakan dunia ini tidak akan kiamat. Enten pendapat teman-teman. Tapi orang yang tidak mengenai Allah. Apa alasannya? Kadbian kok bangga zaman akhir. Kapan teh kiamat? Dan cuman tondo-tondo oke. Lek wis anton dablek wis tondone kiamat. Itu kok kiamat wis akhir. Monggo, ngaten Mbah ya. Terima. Apot aja. Macam rezeki zaman apa dino sing. Monggo, di sore. Oi. Nggih. Angkat malih. Beberapa hari yang lalu niku kula kalih sak rencang niku nate diskusi radikal iki. Ngeten. Kaitane kita sik areh nganu niku kiamat iki. Lah, napa niku kekekalan akhirat niku kalih kekekalan Tuhan niku kan benten. Ya. Nggih. Lah sak sampunipun kekekalan akhirat niku semisal kalih Allah niku dicabut. Ya. Apakah bisa Allah itu menciptakan kehidupan lagi? Ya. Sudah. Sampun. Tapi bisa.
Bisa jadi. Alasanipun. Eh? Alasanipun. Wong Gusti Allah qadir, alam tidak qadir. Bar iso saya pertanyaan, gaene apa ndak? Ndak roh. Gayane Gusti Allah, kehendaknya sono. Kula pernah ate debatang ngoten niku. Wong enggak dunia ini periode yang ke-1 2 3, ngoten nggih debatang kula. Kula tasih calon mahasiswa gatal niku. Calon mahasiswa gatal. Pernah nih kula ngono. Dunia itu periode yang keberapa? Enggak ada yang tahu. Maka dari itu termasuk fi'lunnya Allah. Tarkun min awe lu enggak indah oleh Gusti Allah. Enggak akan tanyakan ini. Tapi bisa. Mung gawe apa ndak embuh. Ngono iku lho, ya ngono. Bahkan dek kula oh tamu kula berdebatan niku. Terus malih ngaten. Monggo. Kalau Allah niku qadir nggih. Iya. Napa wonten gian kehidupan selain yang ada saat ini di dimensi lain atau pripun wonten? Balik pripun? Kan Allah qadir. nggih. Heeh. Terus saniki kan teng Al-Qur'an dijelaskan bahwa kehidupan itu namung teng bumi ngoten. Terus apakah kemungkinan ada kehidupan yang lain di luar bumi ngoten iki? Profesor pasti juga. Ya. Kalau kembali pada af'al penggawe Gusti Allah mungkin juga tidak mungkin. Karena nopo? Keterbatasan pengetahuan manusia. Namun nuwun sewu tauhid berubah. Maka bulan tak akan bisa oleh manusia. Tapi nyatanya astronot sampai sekarang pun sana wong mikir urip bang mriko. Nah itu bukan tauhid, cuman hanya suatu penemuan. Ngomong apa? Astronomi. Ya ngoten. Nah ngoten iki. Tapi nyatanya ini kan diumumkan toh, Amerika ngirimne wong. Lanang wedok ora lek gremut sangoni wis urip nang kono ndak le balik. Nah, betul lah niku pun mesti dibakare ngoten. Kalau ke masalah mungkin fikirnya Allah, penggawean Allah itu tetap mungkin. Cuman kita keterbatasan itu tidak tahu. Ya termasuk periode yang keberapa dunia niki, entah kalau dileburne dina apa ndak, niku ndak tahu. Tapi kalau bisanya juga bisa. Itu topiknya ke situ. Nggih. Pun saged utami. Sampun. Kalau monggo. Tuwa piye lho. Karang saya jangan pakai loh, karang saya. Makan gede ya bangga. Telat deh, jam berapa nih? Jam jalan dan mungkin jam jalan dan. Oke, jadi maksudkan kita sudah asah otak, cuman ampun-ampun juga menitu istilah niat tauhid masuk dalam seru dari tatanan gimana lagi. Namun demikian mungkin ada jenis wong jaga omong-omongan lainnya semuanya tutupan lagi sadar perlu kalau masuk ngomong keliru nih kedatangan Rasulullah itu perlu untuk tajwid iman nanti nganyar iman nganyar karena wajib tapi kita sebetulnya gawe ojo mikir kita Allah ini pikir makhluk jadi orang sewu orang kenal itu Gusti Allah itu kayak apa kok ganjil dan duwe cucu ojo ngono bener ya neng ndi ya cucuku wonten makhluk Ansor tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.